Umat Tuhan yang terkasih, mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami mohon kepadamu agar kami dipersatukan oleh Roh-Mu di dalam kasih Tuhan, supaya kami memiliki pikiran dan perasaan yang berakar di dalam Kristus, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Tolonglah ya Tuhan, agar kami taat kepada kehendak-Mu, sebagaimana Kristus telah taat sampai mati di kayu salib. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari kita mempersiapkan bagian firman Tuhan yang akan terbaca menurut kitab Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-20. Umat Tuhan disilakan berdiri. Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-20. Beginilah bunyi firman Tuhan. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah dimulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia kepada Bapa-Nya. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisik rencana dan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapa-Nya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat Engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Yesus menjawab, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, janganlah hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh dirinya lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab Ia tahu siapa yang akan menyerahkan Dia. Karena itu Ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah Ia membasuh kaki mereka, Ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan satu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, atau seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semuanya ini,
maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata. Aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya dan tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah Dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima Dia yang mengutus aku. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Silakan duduk. Shalom. Salam damai sejahtera bagi semua umat Tuhan. Kita memasuki minggu sengsara yang keempat. Artinya sudah 4 minggu ini, masuk minggu keempat ini, kita ada di dalam perenungan bersama, berefleksi terhadap diri kita masing-masing sambil memandang kepada Dia yang tertikam. Itu tema minggu lalu ya. Dan kita masuk pada tema yang sekarang, bahwa ada teladan yang telah Tuhan buat bagi kita, bagi saya, bagi saudara, yaitu teladan merendahkan diri dan teladan melayani. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita dimulai dengan mengatakan, sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu. Yesus telah tahu. Berarti bukan Dia baru tahu, tapi Dia sudah tahu, karena pakai kata telah. Kalau omong tentang hal tahu ini, ada banyak istilah dalam potong orang Kupang ya. Tahu, sengaja son tahu, sok-sok tahu, sonde tahu, tahu-tahu sa, atau kadang-kadang kotong bilang tahu lai ya. Padahal kotong tahu. Maka kadang-kadang karena kotong asik dengan sesuatu barang, maka ketika kita ditanya kotong tahu lai atau son tahu ya. Tapi ada juga orang yang son tahu mah sok-sok tahu ya. Kalau soal Yesus, Yesus telah tahu. Karena itu apapun yang Ia lakukan, Ia tahu akan segala risiko yang akan mengikutinya ya. Dia tahu bahwa harinya semua dekat. Dia tahu ada banyak orang merencanakan untuk menangkap Dia ya. Ada banyak gosip yang beredar di sekeliling di antara mereka ya. Ia disebut pelahap, perakus karena makan di rumah orang berdosa. Ia disebut sebagai orang yang son tahu apa-apa karena duduk berbicara bercakap-cakap dengan perempuan Samaria. Ia dituduh pakai leu-leu ketika ia mengusir roh jahat ya. Artinya Yesus ini justru serba salah, bikin baik juga jadi son baik ya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, kalau bilang Yesus telah tahu, Dia tahu apa? Apa yang Dia tahu? Bacaan kita mengatakan bahwa Ia tahu bahwa sudah tiba saatnya untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sudah tiba saatnya, sudah dekat. Dia tahu hal yang Dia tahu.
Hal yang juga dia tahu bahwa ia senantiasa mengasihi murid-muridnya dari dulu, semenjak ia memanggil mereka, menetapkan mereka, padahal dia sudah tahu ya, karakter masing-masing dari para murid. Tapi ia mengasihi mereka, dan Alkitab mengatakan ia senantiasa mengasihi murid-muridnya. Senantiasa artinya terus-terus ya. Bukan sewaktu-waktu. Kalau ada mau baru sayang, tapi kalau ada mau muka asam ya, sonde. Yesus senantiasa mengasihi murid-muridnya, dan kalimat ini mengatakan, menerangkan bahwa yang ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, dikatakan ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Ya, ayat yang pertama. Ini ada 20 ayat, jadi saya bahas satu ayat, jadi pasti agak lama sedikit ya. Kita baru bertemu, jadi saya suka lama-lama di sini. Ya. Ia mengasihi senantiasa, akhirnya selalu, dan tidak berhenti di satu waktu. Tapi dia katakan di sini sampai pada kesudahan. Ya, bahkan sampai kita menutup mata, ia tetap mengasihi kita. Amin. Harus punya keyakinan yang demikian. Padahal apa? Dia mau pi Bapa, dia mau kasih tinggal dia murid-murid. Tapi dia bilang, beta tahu, beta akan pergi kepada Bapa. Waktunya sudah dekat. Tapi beta tetap mengasihi mereka. Mengasihi di hari kemarin, hari ini, bahkan sampai kesudahan. Hal yang kedua, masuk ayat kedua. Ayat kedua mengatakan bahwa mereka sedang makan bersama. Ada duduk makan sama-sama ya. Biasanya kalau masih adakah kebiasaan kita duduk makan bersama di dalam rumah? Suami istri, anak-anak duduk sama-sama kok makan. Masih ada kok itu kebiasaan. Kalau zaman dulu masih ada. Ya, zaman dulu masih ada, entahkah saat ini masih ada kok tidak, karena tingkat kesibukan masing-masing orang juga. Sekarang semua orang jam terbang juga tinggi. Ya, anak kecil saja jam terbang tinggi. Ya, karena kesibukan dengan HP. Sehingga susah sekali sekarang untuk duduk makan bersama, kecuali acara-acara tertentu. Bacaan ini mengatakan bahwa mereka sedang makan bersama. Biasanya kalau duduk makan sama-sama, apa yang potong omong? Potong saling curhat Kalau suami istri duduk makan sama-sama, pasti istri ceritawi bapak tadi nih begini. Suami juga mungkin cerita bahwa tadi di tempat kerja juga ada begini. Kalau duduk bersama dengan anak-anak, mungkin juga anak-anak bisa punya kesempatan untuk bercerita tentang apa yang mereka temukan di sepanjang hari mereka. Tapi di tempat di mana orang bisa duduk bersama dan menikmati kemurahan Tuhan, berkat Tuhan pun, iblis ada. Bacaan kita mengatakan begitu. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana. Papa mama iblis babisik sah. Ya, deson tasibu, deson beribut. Iblis kusu-kusu sah. Tapi dia kusu-kusu di dalam hati. Itu yang bahaya. Ya. Iblis kusu-kusu langsung di hati. Iblis sonde beribut, bilang kawan jalan sudah sonde. Iblis langsung taruh di hati. Karena itu kenapa biar suami sularang mantua tetap jalan. Karena apa? Karena dia dengar pakai telinga saja. Dia tidak dengar dengan hatinya. Ya. Atau mantua nasihat ame bab tua juson mempan. Karena apa? Karena bab tua juga dengar pakai telinga saja. Dia tidak dengar pakai hati. Kenapa ketika orang tua menasehati anak-anak juga tidak dengar? Karena mereka juga dengar pakai telinga, tidak pakai hati.
Karena itu masuk dari kanan, keluar dari tahu juga. Ya, tahu juga. Iblis bisik, tapi di dalam hati. Karena itu langsung kena di Yudas. Iblis membisikkan rencana dalam hati Yudas. Apa yang dia bisikkan? Padahal yang dibisikkan ini sesuatu yang jahat. Untuk mengkhianati dia. Dia ini siapa? Dia ini Yesus. Yang nanti kita baca Yesus ini siapa? Kita akan menemukan di ayat 13 dan 14. Guru dan Tuhan. Ya. Baru-baru kemarin kalau tidak salah ya, saya baca di Instagram, ada seorang murid buku guru. Murid buku guru. Dan hari ini kita baca tentang murid mengkhianati guru. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di sini kita menemukannya bagaimana cara kerja iblis. Bagaimana cara kerja iblis? Ia membisikkan di dalam hati sehingga mengganggu cara berpikir anak-anak Tuhan. Cara menyikapi segala sikap yang kita hadapi. Ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, hari ini kita belajar tentang strategi iblis, bahwa dia bisik-bisik. Maka hari ini kita harus belajar untuk tidak memberi hati kita pada bisikan-bisikan maut. Ya. Seringkali itu banyak rumah tangga hancur karena bisik-bisik ini. Bakalai terjadi antara suami istri, orang tua, anak, kakak, adik karena bisik-bisik iblis di dalam hati setiap anak-anak Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, hal yang berikut. Hal yang Yesus tahu juga, ayat 3. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Dan bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Di saat di mana Allah sudah menyerahkan segala sesuatu, keputusan ada di tangan Yesus. Kalau kita ingat salah satu perkataan di kayu salib, dia bilang apa? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya Bapakku, ya Aba, ya Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Allah menyerahkan keputusan sepenuhnya pada Yesus. Mau maju terus atau mau berhenti sudah? Mau stop di sini sudah? Mau lanjut menyelesaikan pekerjaan ini, karya keselamatan ini, atau stop di sini sudah? Ini ayat yang ketiga. Yesus tahu bahwa segala sesuatu sudah diserahkan kepadanya. Segala keputusan ada padanya. Dia yang memutuskan untuk melanjutkan karya keselamatan ini atau berhenti sudah. Tetapi ia juga tahu bahwa ia datang dari Bapa dan ia harus kembali kepada Bapa. Demikian juga saya dan saudara. Kita juga harus tahu bahwa kita datang dari Bapa. Dan ketika kita kembali, kita harus pastikan dalam hidup kita bahwa kita kembali kepada Bapa. Bukan ke tempat lain. Kita harus pastikan itu dalam diri kita. Sama seperti Yesus. Ia tahu ia datang dari Bapa dan ia akan kembali kepada Bapa. Karena itu, ketika ia tahu bahwa segala keputusan ada pada tangannya, maka apa yang ia mulai lakukan? Ayat 4 dia bilang, bangunlah Yesus. Dia bangun. Ia menanggalkan jubahnya. Desan pakai beribut, desan pakai beromong. Dia bangun. Ini semua sududuk sementara makan, ya, siap-siap pada makan.
Dia bangun, dia tanggalkan jubahnya. Mengapa dia harus tanggalkan jubahnya? Jubah itu adalah lambang kuasanya. Dengan jubah itu mereka mengenal dia sebagai guru, sebagai Tuhan. Tapi ia tanggalkan, dia lepaskan. Sebagai ganti ia melepaskan jubahnya. Apa yang ia ambil? Kain lenan. Sungguh perbedaan yang sangat dahsyat. Jubah yang menjadi lambang simbol kuasanya, ia tanggalkan, dan sebagai gantinya ia ambil kain lenan. Kain yang biasa dipakai oleh para hamba memang diperuntukkan untuk membasuh kaki setiap tamu yang terhormat yang datang di rumah tuan mereka. Alat yang dipakai oleh para hamba. Yesus menanggalkan jubahnya dan dia ambil kain lenan. Dia ikat pinggangnya, ia menuangkan air dan mulai membasuh kaki para murid satu per satu tanpa kecuali. Membasuh kaki para murid. Dan Yohanes mencatat bukan saja membasuh, tetapi lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Ya. Ia tidak saja mencuci, membasuh, tapi habis cuci dia lap, kasih babai, kasih bersih. Ya. Apa artinya ini? Saudara-saudaraku yang kekasih. Lu mau pakai sepatu mahal berjuta-juta pun sebentar injak, pakai injak kotoran. Kakimu itu biar taruh ame cincin satu di jari kaki, mah tetap sebentar injak kotoran. Semua kotoran ada pada kaki. Dan Yesus mencuci bersih. Habis cuci dia lap. Dia mau bilang bahwa semua dosa kita tanpa kecuali dia bersihkan dengan karya keselamatannya. Dia cuci bersih, dia lap kasih kering. Sampai sudah tidak kelihatan bahwa kamu tadi pernah injak kotoran. Tidak. Lupa buang itu kotoran dong. Dan ini yang dia mau bilang kepada saya dan saudara. Bahwa semuanya telah ia bersihkan tanpa kecuali, maka jangan piinjak ulang lagi. Jalan baik-baik. Kau jangan kasih kotor ulang lagi itu kaki. Ya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita menemukan bahwa semua murid aman-aman sah. Bab tua gos odar 1 pi 1 semua aman-aman sah. Mas sampai di Petrus kita menemukan ada satu karakter yang ada pada Yesus. Saya mau bilang Petrus ini mulu ringan. Ya. Dia son tahu apa-apa, mas sok-sok tahu. Kenapa saya bilang begini? Karena waktu Yesus mau membasuh kakinya, dia bilang, Tuhan, mau basuh bebek kaki? Ya. Bisa saja juga ia merasa ini aneh. Karena yang biasanya membasuh kaki para tamu ialah hamba. Nah ini Yesus, dia bilang Tuhan. Dia mengingatkan Yesus akan ketuhanannya. Tuhan mau basuh bebek kaki. Dia lupa bahwa Yesus sedang menanggalkan ketuhanannya dan mengambil rupa seorang hamba, menjadi seorang hamba. Makanya saya bilang ini anak mulu ringan, sonde tahu mah sok-sok tahu. Maka Yesus menjelaskannya ayat 6, ayat 7, 8. Yesus menjelaskan apa yang beta mau buat ini lu son tahu.
tidak tahu, lu son tahu. Tapi nanti lu akan mengerti. Kemudian Petrus bilang, tapi dia juga belum ngeh ya, anak muda bilang belum ngeh. Tahu ini istilah orang tua dong tahu kosonde, saya juga belajar untuk jadi anak muda untuk cari tahu dong pu istilah. Salfok ya. Petrus bilang, conde, sampai selama-lamanya betson kasih bepung kaki, kok bapak basuh. As itu bab tua buka di rahasia. Bab tua bilang, jikalau aku tidak membasuh kakimu, engkau tidak dapat apa-apa. Lu sudah dapat apa-apa? Lu mau dapat kosonde. Nah dengar mau dapat ini, lihatin Petrus. Maka apa saya bilang dia mulu ringan dan mudah berubah-ubah. Begitu dia tahu mau dapat sesuatu, dia bilang apa? Tuhan, jangan kaki sah, tangan, kepala, semua Tuhan. Kesbasa sudah. Papa mama, ini dia ya. Kadang-kadang dalam ketempung kehidupan tuh ada yang begini. Ada kala ketong sok tahu mau ketong sok tahu. Atau ada kala kalau ketong cerita ketong bilang bet lihat deh mata kepala. Siapa bilang lu lihat deh mata kaki? Pasti lihat deh mata kepala. Tapi apa betul lu lihat? Kok lu dengar cerita mah? Lu cerita ulang nih sama kayak lu lihat memang. Ya. Sok tahu. Kalau suka tahu kok dia baru sadar tadi beta sengaja sah. Ya. Saudara-saudaraku yang kekasih. Di sini Yesus mengatakan kepada Petrus tentang hal pembasuhan. Bahwa memang kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Yesus mau bilang bahwa dia tahu bahwa ada satu di antara mereka yang hatinya masih kotor. Hatinya telah dikuasai oleh iblis. Karena itu dia mengulang di ayat yang ke-11. Tidak semua kamu bersih. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, pada ayat yang ke-12. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya. Ya. Habis melayani, dia pakai kembali dia pun jubah. Kenapa? Kenapa kok dia pakai kembali dia pun jubah? Kok masih duduk makan cu? Ada yang harus dia sampaikan kepada para murid. Ia kembali pada posisinya sebagai guru dan Tuhan. Karena itu dia bilang di ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu tepat. Aku memang guru dan Tuhan. Ya, di sini kita menemukannya. Seringkali Yesus tidak mengatakan hal ini. Dia selalu mengatakan jangan bilang sapa-sapa ya. Kalau dia habis menyembuhkan orang mujizat, dia bilang son boleh kasih tahu sapa-sapa son boleh omong di sapa-sapa ya. Tetapi hari ini kita menemukan menjelang akhir hidupnya dia kasih tahu tentang siapa dirinya. Aku memang guru dan Tuhan. Dia kasih tahu dia pun posisi, dan dia bilang begini. Jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah guru dan Tuhanmu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Ya, kadang-kadang botong tidak tahu posisi, atau bahasa Kupang bilang son tahu diri. Yesus kasih tahu kita pun posisi hari ini lewat firman Tuhan ini. Bahwa dia yang mengutus kita, dia adalah guru dan Tuhan. Dan kita adalah hamba. Kita harus tahu posisi. Kadang-kadang botong taruh botong pun diri lebih bos dari bab tua yang mengutus kita. Kita belajar satu hal ini. Kita belajar hal yang penting ini. Apa yang penting ini? Yang penting di sini ialah kamu wajib
Artinya para pelayan dalam hal melayani, dalam hal merendahkan diri, itu wajib hukumnya. Itu bukan hak, itu kewajiban. Ya, di sini ada 39, 40 presbiter jika ditambah Pak Pendeta ya. Wajib hukumnya, merendahkan hati, melayani, itu kewajiban. Itu bukan hak. Kita harus ingat. Anak-anak Tuhan juga harus ingat. Wajib hukumnya. Kita merendahkan hati kita. Kita saling melayani. Wajib. Itu yang Tuhan Yesus katakan. Aku saja, Betani, yang Tuhan dan Guru saja bisa tondok di bosompung kaki masing-masing. Basuh, cucilah. Masa kamu tidak bisa? Karena itu wajib hukumnya. Wajib. Jangan jadikan pelayanan dan kerendahan hati sebagai hak, bukan wajib. Ya, kadang-kadang ada presbiter yang puku dada bilang begini, potong kerja setengah mati, kunjungi satu rumah pi rumah, dapat kolekte baru mam tua yang ator, bab tua yang ator. Saya mau bilang hati-hati dengan pernyataan-pernyataan seperti ini. Ayat 15 dia bilang, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu. Aku sedang memberikan satu teladan kepada kamu. Tema kita ya, tema bacaan kita. Supaya kamu berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Hati-hati. Dia buat duluan. Saya membayangkan kalau para murid tahu dia mau membasuh kaki, pasti ini Petrus yang muluringan ini langsung perintah. Pasti Yohanes paling muda, dia pasti dia main karena suruh. Biasa yang paling kecil karena suruh. Di majelis juga kadang begitu. Kotong lihat orang tua mungkin kotong suruh. Kotong lihat yang paling muda, lupi ame ini dong, lupi ame itu dong. Ya, kadang-kadang juga begitu. Saya membayangkan kalau proses pembasuhan ini Yesus kasih tahu bila sebentar beta mau pembasuhan, pasti Petrus su ator abis semua. Ketua kelas. Anis lu ingat bagian pegang bokor. Kobus lu ingat bagian pegang kain lap. Duduk rapi, sorong kaki baru basuh satu persatu. Ya. Dia kan ketua kelas, pasti dia atur segala sesuatu dan baik. Ini PU nih. Ya. Tapi Yesus sudah kasih tahu, dia langsung buat sah. Karena apa? Dia mau kasih contoh. Dia mau kasih teladan. Ini yang harus kamu buat. Ini teladan yang akan saya tinggalkan untuk kamu. Kamu harus mampu merendahkan hatimu. Tanggalkan itu jabatan Mampandeta, Bapak Pentua. Ya. Kenapa kotong pendeta dong gumu-gumu? Ya, saya gemuk. Karena apa? Pendeta masuk duluan baru yang lain bisa masuk mama. Pite bawang dong baru taruh. Ya, bawang dong masih melayang di atas. Yang ke belakang datang bawang goreng habis. Pendeta paling duluan. Ya kadang-kadang kotong cuma memposisikan kotong pun diri ini dengan jabatan yang melekat. Kotong lupa bahwa jabatan kita adalah jabatan seorang hamba. Yesus yang adalah guru dan Tuhan mau kasih tahu saya dan juga kita semua tentang posisi kita. Tahu dirilah bahwa kamu hanyalah hamba. Karena aku adalah Tuhan dan guru, tapi aku membasuh kotoranmu dan aku akan nanti mati di salib untuk keselamatanmu. Tahu diri. Karena itu jangan ada kesombongan rohani dalam kehidupan orang percaya. Saudara-saudaraku yang kekasih, ayat 16 dia memberi penegasan ini. Sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi dari tuannya atau seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Karena itu jika kamu tahu semua ini, suka tahu, nah tahu sudah. Jangan suka tahu mau bikin malas tahu. Ya. Jika kamu sudah tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Jika kalau sudah tahu,
Mau berbahagia, maka harus melakukan, ya. Amin. Kalau su tahu na lakukan sudah. Su tahu strategi iblis na waspada sudah. Su tahu apa yang Yesus kasih contoh na lakukan sudah. Karena apa? Kamu akan berbahagia. Saudara-saudaraku yang kekasih, Yesus su tahu bahwa Yudas akan mengkhianati dia. Tapi kenapa ia terus berproses menjalani proses ini? Ayat 18 bilang, haruslah genap nas ini. Artinya Yesus mau bilang, apapun yang ia lakukan dasarnya adalah firman. Karena itu dalam kehidupan pelayanan kita, dalam keseharian kita sebagai orang percaya, ingatlah bahwa kehidupan kita harus punya dasar yang kuat. Dasarnya haruslah firman. Jangan berdasarkan kata orang. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat yang ke-20, semua habis ayat 20. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Ya. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Kita paham ya, sampai di sini pasti kita paham bagaimana kita menjalani hari hidup, bagaimana kita membangun relasi di antara sesama jemaat, sesama umat, di antara umat dan pelayannya, di antara para pelayan. Tuhan sudah meninggalkan keteladanannya, ia memberi contoh yang nyata. Karena itu, pulanglah dengan damai sejahtera Tuhan, diberkatilah mereka yang mau melakukan kehendak Tuhan. Amin. Firman Tuhan dilanjutkan oleh pujian dari anak-anak muda Getsemani.
Kita ada dalam pengakuan iman. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala tempat dan waktu, marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudari terkasih, dalam teladan kerendahan hati Kristus yang rela memberikan dirinya bagi kita, maka sebagai ungkapan syukur atas kasih karunia-Nya yang tak terhingga, selayaknya kita memberikan persembahan yang tulus sebagai tanda bahwa kita juga rindu untuk merendahkan diri dan melayani sesama. Persembahan syukur kita berikan sebagai respon atas kasih Kristus bagi kita. Mari dengan sukacita kita berikan persembahan syukur kita sambil mengingat pesan firman Tuhan dari Mazmur 50 ayat yang ke-23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya keselamatan yang dari Allah, akan kuperlihatkan kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan,
Bapa sumber pemberi berkat, kembali lagi kami anak-anak-Mu menghampiri hadirat-Mu Tuhan. Dengan kami mengucap syukur Tuhan atas tuntunan dan penyertaan-Mu bagi sepanjang kehidupan kami ini Tuhan. Bahkan kesehatan kami Tuhan. Tuhan, sebagai respon dari kebenaran firman-Mu, kami anak-anak-Mu akan mempersembahkan korban syukur kami yang tulus kepadamu ya Tuhan. Tuhan, kami mohon Engkau memberkati setiap persembahan-persembahan kami Tuhan. Biarlah persembahan-persembahan kami ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu di muka bumi ini Tuhan. Lebih khususnya di jemaat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Sambil persembahan nasar syukur dan perpuluhan diberikan, marilah kita nyanyikan Kubawa Korban Syukur. Tersungkur dan sembahmu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembahmu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Kita akan bersyafaat kepada Tuhan. Mari kita berteduh diri dan kita ada di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah dan Tuhan kami, saat ini kami boleh ada dalam perenungan Minggu Sengsara yang keempat. Kami berjalan memasuki masa-masa di mana kami diberi kesempatan untuk berefleksi tentang hidup kami. Kami sadar, terkadang dalam hidup kami lupa akan posisi kami. Kami memposisikan diri kami sebagai tuan dan bukan sebagai hamba. Karena itu ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, kami datang dengan sebuah pengakuan yang sungguh. Ampunilah kami, kasihilah kami, sehingga kami layak dan ditolong oleh Tuhan untuk menjalani hari-hari yang masih Engkau percayakan kepada kami. Kami belajar dari keteladanan yang Engkau tinggalkan bagi kami, untuk kami memiliki kerendahan hati, untuk kami mau melayani seorang akan yang lain. Istri terhadap suami, suami terhadap istri, anak terhadap orang tua terhadap anak,
kakak terhadap adik, dan adik terhadap kakak. Di antara kami, jemaatmu, seorang akan yang lain saling melayani. Di antara kami, para pelayanmu, seorang akan yang lain saling melayani. Kami belajar daripadamu ya Tuhan, bahwa ketika kami mampu menjalani keteladanan yang Yesus tinggalkan bagi kami, janji-Mu mengatakan bahwa kami berbahagia. Terima kasih banyak ya Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk jemaat-Mu. Kami berdoa untuk berbagai program pelayanan, baik pada aras jemaat klasis maupun sinode. Di hari Minggu ini para pelayan Tuhan terbagi di antara seluruh jemaat seklasis Kota Kupang Barat. Kami melayani di tempat di mana bukan kami melayani. Kami diajar untuk pergi ke tempat teman-teman yang lain dan melayani di sana. Ajarlah kami Tuhan juga untuk kami memiliki kerendahan hati, untuk kami memiliki roh yang penuh kasih. Ajarlah kami juga Tuhan, agar kami tidak memberikan hati kami untuk dibisikkan oleh iblis. Kami menolak iblis, dan kami memberi ruang hati kami untuk mendengar suara Tuhan lewat suami, lewat istri, lewat orang tua, anak-anak, lewat para pelayan Tuhan yang seringkali datang menegur kami, menegur akan kelemahan dan kesalahan kami, sehingga kami mendengar, kami memberi hati untuk mendengar, dan kami mau melakukannya. Terima kasih. Hari ini kami berdoa bersama jemaat Gemit Bukit Zaitun Sikumana. Secara khusus kami mendoakan semua presbiter. Ada 39 penatua diaken pengajar bersama dengan seorang hamba-Mu, Bapak Pendeta. Dalam tugas tanggung jawab masing-masing, Tuhan telah memperlengkapi semua presbiter dengan karunia dan talenta yang ada. Karena itu biarlah teladan yang Engkau beri ini juga menjadi cara bagi kami untuk melayani di periode dan di tahun-tahun yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Entahkah kami bertanggung jawab di rayon, majelis harian, di UPP, ataukah kami juga berdoa buat para pengurus-pengurus kategorial fungsional, BPP yang ada Tuhan. Engkau memilih dan memanggil kami, Engkau menetapkan dan menguduskan kami, Engkau memperlengkapi kami dengan kemampuan untuk melayani. Karena itu berkatilah senantiasa kami dan ingatkan kami untuk panggilan-panggilan kami ini, sehingga kami tidak terlena dengan jabatan-jabatan yang melekat, tapi kami mampu memposisikan diri kami sebagai hamba yang telah diutus oleh Sang Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang ada di dalam 6 rayon, 158 kepala keluarga dan seisi rumah mereka. Kami mohon Tuhan hadir dalam setiap rumah tangga dan keluarga, sehingga iblis tidak mendapat tempat bahkan di ruang makan, ruang-ruang kamar atau apapun itu. Ia tidak mendapatkan kesempatan untuk mengganggu setiap keluarga. Tuhan, kami mohon kasih-Mu, roh-Mu menguasai kehidupan keluarga dan rumah tangga. Engkau memperbaharui hubungan suami istri,
Engkau memperbaharui hubungan orang tua dan anak. Engkau memperbaharui relasi kakak beradik, orang bersaudara, sehingga iblis tidak mendapatkan kesempatan untuk merusak hubungan dalam setiap rumah tangga. Terima kasih banyak Bapa. Kami mau berdoa, kami mau bersukacita bersama beberapa anak Tuhan yang menemui ulang tahunnya dalam minggu ini, bersama anak Tesalonika Kajarihi yang berulang tahun ke-11, bersama Mama Metrolina Mohina Hinadono yang berulang tahun ke-46, bersama Mama Nike Tuleseli yang berulang tahun ke-45, bersama Saudara Steti Renati yang berulang tahun ke-21, bersama Bapak Adi Ulireke yang berulang tahun ke-45, bersama Mama Marice Moalulu Kake yang berulang tahun ke-33, bersama anak Martiani Maudena yang berulang tahun ke-8, bersama Bapak Maksi Longo yang berulang tahun ke-48, dan bersama anak Rufilin Kufaramos, Mama Rufilin Kufaramos yang berulang tahun ke-42. Kami bersyukur Tuhan, bertambah 1 hari saja hidup kami, itu karena kemurahan Tuhan. Apalagi kami bertambah 1 tahun menjalani hari hidup. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Engkau memberkati kami agar kami tidak saja bertumbuh dalam jasmani kami, tapi kami terus bertambah dalam pembaharuan iman kami. Berkatilah kami. Kami juga ada dalam pergumulan bersama keluarga Kajarihi, yang mana Bapak Henry sementara dirawat di rumah sakit, Oma Naema Kufa, anak Sergio Pandi dan Nona Ellen Sau yang sementara ini harus mendapatkan penanganan medis di rumah sakit Baromeus. Tuhan, jika ini ada di dalam rancangan-Mu, kami mohon belas kasihan-Mu. Engkau memberkati para medis setiap pengobatan dan pelayanan. Engkau memberkati anak-anak Tuhan yang sementara dirawat, sehingga pelayanan yang mereka terima menjadi berkat, karena janji-Mu mengatakan oleh bilur-bilur-Mu kami sembuh. Karena itu pulihkanlah yang sakit, dan biarlah oleh kasih dan kemurahan Tuhan kami dapat melihat kebesaran Tuhan dalam segala perkara. Kami juga berdoa dan kami mengucap syukur bersama seorang anak Tuhan yang hari ini membawa dirinya untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya di dalam hidupnya. Tuhan menolong dia dalam siarah imannya, sehingga ia terus bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Engkau. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa dan kami mengucap syukur bersama semua tim liturgis yang menjalani pelayanan hari ini, baik itu tim multi, para presbiter yang melayani, penyanyi, song leader, organis, bahkan pengisi pujian. Tuhan ada bagi kami. Tuhan memberkati. Inilah hidup kami, inilah yang mampu kami persembahkan kepadamu. Terimalah ya Tuhan sebagai anugerah yang berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kami akan kembali menjalani hari-hari aktivitas kami di minggu yang baru. Kami mohon perlindungan dan pengawalan Tuhan, baik ketika kami beraktivitas di dalam rumah maupun ketika kami ada di luar rumah. Dalam perjalanan-perjalanan kami, menggunakan kendaraan atau berjalan kaki, kami mohon pengawalan Tuhan. Jauhkan kami dari berbagai mara bahaya, malapetaka, bahkan maut sekalipun. Demikian pula, jauhkan kami dari hama, sakit, penyakit, agar kami boleh hidup dengan penuh sukacita. Terpujilah nama-Mu. Berkati kami di kebun ladang kami, berkati kami di tempat-tempat kerja kami, berkati anak-anak kami di masa studi mereka, berkatilah hidup keluarga kami.
Dengar dan sambut doa kami, ampuni dan kasihani kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita ada dalam pengutusan dan berkat. Kita ada dalam pengutusan dan berkat. Saudara-saudara yang terkasih, kita telah beribadah dan menerima berkat firman Tuhan yang telah mengingatkan kita akan teladan Yesus yang merendahkan diri dan melayani. Saatnya kita membuktikan bahwa kita adalah pengikut Kristus yang sejati, yaitu dengan hidup dalam kerendahan hati dan melayani sesama dengan tulus. Jadilah pribadi yang rendah hati, yang siap melayani dengan kasih seperti yang telah diteladankan oleh Yesus Tuhan kita. Jemaat dipersilahkan berdiri. Saudara-saudaraku yang kekasih ke dalam hidup rumah tangga dan keluargamu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah olehmu berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Allah Tritunggal menyertai keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya.